Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Suci Wulandari SPD, guru PAI di SD Negeri 2 Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 250311723990. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SDN 2 Pesaren pada kelas 6 dengan tema Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Berikut video uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Arai untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Amin. Ya, untuk selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan Mbak Kirana untuk maju ke depan untuk memimpin. Teman-teman untuk berdiri semua. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, untuk selanjutnya marilah kita tadarus Al-Qur'an terlebih dahulu. Marilah kita tadarus Al-Qur'an yaitu surat Ad-Duha. Diawali dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma
diberikan kesehatan semua sehingga kita bisa belajar dengan baik. Alhamdulillah. Ya, untuk selanjutnya kemarin kita sudah belajar tentang surat Ad-Duha. Masih ingat apa itu arti Ad-Duha? Ad-Duha artinya apa, Mas? Waktu duha. Surat Ad-Duha terdiri dari berapa ayat? 17 ayat, ya. Baiklah, untuk selanjutnya karena kemarin kita sudah belajar Ad-Duha, untuk pelajaran hari ini kita akan pelajari tentang Asmaul Husna. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu mengenal dan memahami arti Asmaul Husna. Yang pertama Al-Ghaffar, yang kedua Al-Afu, yang ketiga Al-Wahid, dan yang keempat As-Somad. Kemudian menjelaskan makna sifat-sifat Allah tersebut beserta contohnya. Al-Ghaffar contohnya seperti apa, kemudian Al-Afu contohnya nanti seperti apa, kemudian Al-Wahid dan As-Somad. Kemudian tujuan pembelajaran yang selanjutnya yaitu menumbuhkan keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pemahaman Asmaul Husna. Kemudian sebelum kita lanjutkan, marilah kita tepuk fokus, ya. Namanya tepuk janji fokus. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk janji fokus. Semangat, Semangat, bersemangat. janji Fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sebelumnya Bu Guru mau bertanya. Ada yang tahu apakah Asmaul Husna itu? Ayo, siapa yang tahu bisa mengangkat tangan? Nama Ya. Allah yang indah dan baik. Ya, betul sekali. Asmaul Husna artinya yaitu nama-nama Allah yang baik dan indah. Ada yang tahu jumlahnya Asmaul Husna ada berapa? Ya, Mas, ada berapa jumlahnya? 99. Iya, Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Kemudian, mengapa penting bagi kita untuk mengetahui Asmaul Husna tersebut? Kenapa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, Mas, kenapa? Agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ya, betul sekali. Dengan mengetahui apa namanya Asmaul Husna atau pentingnya Asmaul Husna bagi kita itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Asmaul Husna berarti kita mengingat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian coba siapa yang bisa menyebutkan 3 Asmaul Husna beserta artinya? Yo, siapa? Yo. Ya, acungkan tangan. Al-Wahid artinya Maha Esa. Al-Wahid artinya Maha Esa. Betul sekali. Al-Wahid mempunyai arti Maha Esa. Arti dari Esa itu artinya apa? Esa artinya apa? Maha Tunggal atau hanya satu. Bahwa hanya satu itu arti dari Al-Wahid. Kemudian apa lagi? Yo, ya Mbak. Al-Ghaffar artinya Maha Penutup dosa. Al-Ghaffar. Al-Ghaffar. Al-Ghaffar artinya Maha Penutup dosa. Siapa yang menutup dosa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Coba yang selanjutnya ada yang tahu? Ya Mas, apa lagi? Asmaul Husna? Artinya penghapus dosa. Al-Afu. Al-Afu artinya Maha Penghapus dosa. Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Bahkan menghilangkannya dari catatan amal. Asalkan apa? Asalkan kita mau bersungguh-sungguh memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba mengapa kita harus berdoa dengan menyebut nama
nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Kenapa, Mas? Agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengapa kita harus berdoa dengan menyebut nama-nama Allah atau Asmaul Husna? Betul sekali kata Mas Are tadi, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau memohon, kita mau meminta dengan menyebut nama-nama Allah yang indah, yang baik, itu pasti Allah akan mengabulkan. Pasti Allah akan mengijabah setiap doa-doa kita. Ya, ada lagi mengapa kita harus mengetahui menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada? Karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena termasuk perintah, udah diperintah sama Allah. Memang perintah dari Allah seperti dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah dengan menyebut namanya. Kalau kita mau memohon, kita mau meminta, itu selalu kita ingat dengan menyebut asma-asma Allah atau nama-nama Allah yang baik. Itu pasti nanti Allah akan menjawab doa kita. Kita akan menambah pahala untuk kita semua. Anak-anak kelas 6 yang Bu Guru sayangi, hari ini kita akan belajar materi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Simak dengan seksama ya. Yang pertama, Al-Ghafar. Al-Ghafar artinya Maha Pengampun. Allah mengampuni semua dosa hambanya yang bertaubat berulang kali. Ampunannya tidak terbatas, meliputi semua dosa kecuali syirik tanpa taubat. Memberi harapan bagi hamba agar tidak putus asa dari rahmatnya. Teladan Al-Ghafar, yaitu rajin beristighfar dan memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, Al-Afu. Al-Afu artinya Maha Pemaaf. Allah akan menghapus dosa hingga seakan tidak pernah terjadi. Sifat pemaafnya menunjukkan kasih sayang dan kelembutan, mengajarkan manusia untuk mudah memaafkan tanpa dendam. Teladan Al-Afu yaitu memaafkan teman yang bersalah dengan ikhlas. Selanjutnya, perbedaan Al-Ghafar dan Al-Afu. Al-Ghafar mengampuni dosa tetapi masih tercatat di catatan amal. Sedangkan Al-Afu menghapus dosa dari catatan amal sepenuhnya. Keduanya menunjukkan kasih sayang dan ampunan Allah yang luas, mengajarkan umat Islam untuk bersikap pengampun dan pemaaf. Yang ketiga, Al-Wahid. Al-Wahid artinya Maha Esa. Allah hanya satu, tiada sekutu dan tandingan. Semua ciptaan bergantung kepadanya. Mengajarkan tauhid hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teladan Al-Afu yaitu tidak menyekutukan Allah dalam ibadah dan doa. Yang keempat, As-Somad. As-Somad artinya Maha dibutuhkan. Semua makhluk memerlukan pertolongan Allah. Allah tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Menjadi tempat bergantung di segala keadaan. Teladan As-Somad yaitu selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi artinya Al-Ghafar, Al-Ghafar artinya Maha penutup dosa. Kalau Al-Afu Maha penghapus dosa. Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan makhluknya apabila makhluknya itu mau bertaubat dengan sungguh-sungguh, berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Kalau kita mau bertaubat, kita mau memohon ampun kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni. Bahkan Allah akan menghapus dosa kita. Dosa kita itu nggak cuma ditutupi, tapi akan dihapus di catatan amal. Jadi kesalahan kita itu akan dibuang, dilenyapkan, sudah tidak meninggalkan kesalahan lagi. Nah itu, tapi syaratnya harus bertaubat atau bertaubat nasuha, bertaubat dengan bersungguh-sungguh, berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya yang kesekian kali. Allah akan mengampuni dan menghapus dosa-dosa
hambanya. Nah, untuk yang ketiga, selanjutnya adalah Al-Wahid. Al-Wahid artinya Maha Tunggal atau Maha Esa. Esa artinya satu. Allah itu hanya ada Satu. tiada Tuhan selain Allah. Nah, Allah tidak diperanakan. Allah tidak ada yang menandingi atau yang menyamainya. Itu arti dari Al-Wahid. Artinya Allah Maha Esa atau Tunggal, tidak ada sekutu baginya. Nah, bagaimana cara kita mengamalkan, cara kita meneladani sikap Al-Wahid? Dengan cara selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selalu berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan Asmaul Husna. Namanya ini tidak menyekutukan Allah. Maksudnya tidak menyekutukan Allah bagaimana? Tidak menyamakan Allah dengan yang lainnya. Al-Wahid artinya Maha Tunggal atau satu. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang selanjutnya As-Somad. As-Somad artinya Allah Maha dibutuhkan atau Maha menggantungkan harapan. Kita menggantungkan harapan, kita meminta itu kepada siapa? Hanya Allah lah tempat untuk meminta. Hanya Allah tempat untuk menggantungkan harapan. Kita mempunyai hajat, mempunyai keinginan, kita harus meminta, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti pasti Allah akan mengijabah atau Allah akan meridhoi, Allah akan mengabulkan semua hajat kita. Nah, As-Somad artinya Maha dibutuhkan. Allah tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Maksudnya bagaimana? Ketika Allah menciptakan alam semesta dan isinya ini, Allah apakah membutuhkan bantuan? Membutuhkan bantuan enggak? Tidak. Allah menciptakan semua yang ada di alam semesta ini sendirian, tanpa memerlukan bantuan siapapun, tanpa membutuhkan bantuan makhluknya. Nah, untuk meneladani dari sifat As-Somad tadi, bagaimana kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, berarti kita harus apa? Harus saling membantu, harus saling menolong. Ya, itu contoh pengamalan dari sifat Asmaul Husna As-Somad. Nah, sekarang Bu Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Kemudian nanti Bu Guru akan memperlihatkan sebuah video tentang pembuatan kolase Asmaul Husna. Silakan alat tulisnya dikeluarkan terlebih dahulu. Coba disimak.
Tapi jangan, aduh, Bu Ira nggak kelihatan. Nih, nanti ada 7 gambar. Coba siapa yang bisa menebak apa maksud gambar tersebut? Ada yang tahu ini maksudnya apa? Ya, apa Mbak? Ya, coba kita lihat jawabannya. Betul? Ya. Selanjutnya, ada yang bisa menjawab? Ya? Apa? Udang rebus. Coba kita lihat. Betul, jawabannya udang rebus. Selanjutnya, ada yang bisa menjawab? Apa? Coba kita lihat jawabannya. Nah, betul jawabannya adalah televisi. Selanjutnya, ya, coba ada yang tahu? Apa? Apa? Coba kita lihat jawabannya. Apa jawabannya? Coba kita lihat jawabannya adalah tuang air. Ya. Untuk yang selanjutnya, coba siapa yang bisa? Siapa? Ada yang bisa? Coba. Minta uang. Coba kita lihat. Minta uang. Ya. Coba untuk yang selanjutnya. Apa? Apa? Ada yang bisa? Potongan harga. Selanjutnya ini pertanyaan yang terakhir. Apa ini? Apa? Senam otak. Coba kita lihat. Jawabannya yang benar adalah ya, betul, senam otak. Berarti kita masih konsentrasi. Nah, tadi kalian sudah membuat karya kelompok, membuat kolase kaligrafi. Sudah jadi semua? Sudah. Coba dari kelompok 1 bisa maju mempresentasikan hasil karya kelompoknya. Coba Mbak, silakan maju. Nah, kelompok 1 akan menunjukkan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1 membuat kaligrafi Asmaul Husna apa? Al-Ghafar, yang artinya Al-Ghafar artinya Maha menutup dosa. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, bisa kembali ke tempat duduk. Untuk yang selanjutnya, kelompok 2 bisa maju ke depan untuk menunjukkan hasil kerja kelompoknya. Untuk kelompok 2 ini dengan kaligrafi kolase Asmaul Husna yaitu as-somat. As-somat artinya apa? Tempat untuk meminta atau tempat untuk menggantungkan harapan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2.
Nah, silakan diucapkan, diisi nama dan tanggalnya. Sudah selesai? Sudah. Ya, kalau udah dikumpulkan. Nah, setelah kita mempelajari tentang Asmaul Husna, bagaimana perasaan kalian? Senang? Bisa menjadi paham, jadi lebih tahu. Nah, tadi kita sudah mempelajari Asmaul Husna. Yang pertama Al-Ghafar, yang kedua Al-Afu, yang ketiga Al-Wahid, dan yang keempat As-Somad. Coba Bu Guru tanya, Al-Ghafar artinya Maha menutup dosa. Allah akan menutupi dosa dan kesalahan makhluknya. Sekarang yang kedua, Al-Afu berasal dari kata afwan, artinya apa tadi? Maha penghapus dosa. Allah akan menghapus dan melenyapkan dosa-dosa makhluknya, bahkan sampai di amal catatan amalnya akan dihapus. Nah, karena Allah Maha Pengampun, ya. Yang ketiga, Al-Wahid artinya apa? Al-Wahid artinya Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, artinya Allah hanya ada satu, tiada Tuhan selain Allah. Allah tidak beranak, juga tidak diperanakkan. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, As-Somad. As-Somad artinya apa? Tempat untuk diminta, tempat untuk menggantungkan harapan. Betul sekali. Kita menggantungkan sesuatu, menggantungkan harapan. Kita mau meminta apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kesimpulan tadi dapat kita ambil hikmah dari meneladani Asmaul Husna. Yang pertama, dengan meneladani Asmaul Husna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad, kita akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membiasakan diri berbuat dan dengan kalau kita berbuat salah, kita akan selalu diminta maaf. Kalau kita punya salah kepada orang lain, segera untuk meminta maaf. Kalau kita punya salah kepada Allah, dengan mengucapkan istighfar. Bunyi istighfar bagaimana? Astagfirullahaladzim. Nah, kemudian menumbuhkan sikap pemaaf kepada sesama. Allah aja Maha memaafkan, berarti kita harus bisa memaafkan. Kalau ada teman yang mau meminta maaf, kita harus memaafkan. Dan kalau kita sudah memaafkan, harus ikhlas. Tidak boleh menyimpan rasa dendam di dalam hati. Karena Allah tadi Al-Afu, artinya Maha menghapus dan melenyapkan. Berarti kita juga harus bisa memaafkan tanpa menaruh atau meninggalkan rasa dendam di dalam hati. Kemudian menjaga tauhid dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dari Al-Wahid artinya Allah Maha Tunggal atau Maha Esa. Berarti kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Kita
membaca hamdalah bersama.